Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 436-438. Bab 436. Jam 8 malam. Fendi Zanders melihat waktunya hampir habis, jadi dia mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pergi ke bar Kapten Lama. Tapi saat Fendi Zanders hendak meninggalkan rumah, Mina juga keluar kamar. Saat ini, Mina sudah bangun sepenuhnya dan berpakaian sangat indah. Setelah melihat Mina, Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat apa yang terjadi tadi malam dan apa yang Mina katakan kepadanya dalam pikirannya. Fendi Zanders tiba-tiba merasa tidak tahu bagaimana menghadapi Mina. Tapi yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah Mina memiliki ekspresi alami di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Fendi Zanders, apakah kamu akan keluar? Mina bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Mina, lalu dengan cepat menjawab, "Ya, apakah kamu ingin keluar juga?" "Yah, bukankah kamu memberiku kunci villa kemarin? Aku akan pergi dan melihat sekarang." Mina menjawab dengan ringan, dan kemudian rona merah muncul di wajahnya yang cantik, dan dia bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut, "Fendi Zanders, apakah kamu yang mengirimku kembali ke kamar tadi malam?" Dahi. Fendi Zanders memandang Mina, ekspresi wajahnya semakin rusak, karena dia tidak menyangka Mina bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali ke kamar tidur tadi malam. "Aku mengirimmu kembali," jawab Fendi Zanders setelah berpikir sejenak. "Lalu apakah aku melakukan sesuatu padamu? Atau apakah aku memberitahumu sesuatu?" Mina ragu-ragu sejenak, memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. "Tidak, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi tadi malam?" Fendi Zanders memandang Mina dengan ekspresi luar biasa dan bertanya. Jejak rasa malu muncul di mata Mina, lalu dia meringkuk mulut kecilnya dan berkata dengan lembut, "Aku tidak pernah menjadi peminum yang baik, dan aku cenderung menjadi gila ketika aku minum, dan apa yang telah aku lakukan setelah minum. Aku bahkan tidak tahu tentang masalah ini, tapi aku ingat sepertinya suasana hatimu sedang buruk tadi malam dan berkata kamu ingin minum bersamaku, tapi aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Jadi ini adalah Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mina, dia mengangguk sambil berpikir. "Fendi Zanders, apakah aku melakukan sesuatu padamu tadi malam?" Melihat ada yang salah dengan ekspresi Fendi Zanders, Mina buru-buru bertanya pada Fendi Zanders. "Kamu tidak melakukan apapun padaku tadi malam, dan kamu tidak mengatakan apapun kepadaku. Kamu tertidur setelah minum, lalu aku mengirimmu kembali ke kamar tidur, dan aku kembali ke kamarku." Fendi Zanders berpikir sejenak, karena Mina sudah melupakan apa yang terjadi tadi malam, dia tidak perlu memberitahu Mina apa yang mereka berdua lakukan. Lagi pula, jika Mina mengetahuinya, adegan itu pasti akan sangat memalukan, dan Fendi Zanders tidak punya rencana untuk bersama Mina sekarang, jadi selama masalah itu tidak dibicarakan, Fendi Zanders masih bisa bergaul dengan Mina secara normal. Jadi Fendi Zanders berpikir yang terbaik adalah berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi. "Saya benar-benar tidak melakukan apapun, bukankah saya mengatakan apapun?" Mina mengedipkan matanya yang besar dan menawan, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat serius. "Jangan khawatir, kamu tidak memberitahuku apapun tadi malam, dan kamu tidak melakukan apapun, kamu hanya minum anggur dan tertidur." Fendi Zanders memandang Mina tanpa daya dan berkata. "Bagus, bagus." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina akhirnya menghela nafas lega, lalu menepuk dadanya yang menjulang tinggi dengan keras. "Sudah larut malam, bukankah aman bagimu untuk keluar sendirian?" Fendi Zanders tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini dengan Mina, jadi dia mengubah topik pembicaraan. "Tidak apa-apa, aku hanya akan mengunjungi villa temanmu. Jika lingkungannya cocok, aku akan meminta rumah temanmu. Aku harus keluar dan mencarinya jika tidak terlalu mahal." Mina menjawab sambil tersenyum. "Ini sudah larut, kamu pergi dan kembali." Fendi Zanders berkata dengan lembut. "Bagus." Mina mengangguk, lalu berbalik dan langsung pergi. Tapi Fendi Zanders melihat punggung Mina, ragu-ragu selama 2 detik, lalu keluar ruangan. Sisi lain. Setelah Zhao Tong pulang kerja, dia bergegas kembali ke rumahnya. Dan sepupu Zhao Tong, Su Xiaoxuan, sedang duduk di sofa sambil menonton TV, postur tubuhnya sangat provokatif. "Xiaoxuan, kamu dan Tuan Zanders telah membuat janji untuk bertemu di bar Kapten Lama, kan?" Setelah kembali ke rumah, Zhao Tong melepas sepatu hak tingginya dan bertanya pada Su Xiaoxuan dengan penuh semangat. "Tuan Zanders, dia hanyalah orang miskin. Saya sudah membuat janji dengan orang malang itu. Kita akan bertemu di bar Kapten Lama pada jam 8 malam. Sepupu, jangan khawatir, Fendi Zanders akan melakukannya pasti lewat ketika waktunya tiba." Tulis Su Xiaoxuan dengan mulut kecil, dia menjawab. Jam 8 malam. Ketika Zhao Tong mendengar waktu, dia tertegun sejenak.
Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat, Xiao Xuan, kenapa kamu tidak memberitahuku jam berapa lebih awal? Sekarang sudah hampir jam 8. Ya, Tuan Zanders. Tidak, bagaimana jika Fendi Zanders pergi? Oh, sepupu, jangan khawatir, Fendi Zanders tidak mungkin pergi, jadi bagaimana jika kita berdua terlambat beberapa menit? Fendi Zanders yang bau itu harus menunggu kita dengan patuh. Su Xiaoxuan sama sekali tidak mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi dia tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Setelah Zhao Tong mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia sedang tidak ingin berdebat dengan Su Xiaoxuan tentang hal-hal ini, jadi dia berbalik dan berlari menuju kamarnya. Setelah memasuki kamar tidur, Zhao Tong langsung membuka lemari dan mengeluarkan beberapa set pakaian dari dalamnya. Semua pakaian ini disiapkan oleh Zhao Tong untuk Fendi Zanders, dan Zhao Tong segera menggantinya. Saat ini, Zhao Tong mengenakan rok hitam yang membungkus pinggul, yang dengan sempurna menonjolkan sosok anggunnya. Kakinya yang ramping dan lurus dibalut dengan stoking hitam, tanpa lemak, biru. Kalung berlian jatuh di tulang selangkanya yang halus dan seksi, menutupi segala sesuatu di sekitarnya, dengan temperamen alami, dan keseluruhan orang tampak sangat enak dipandang. Zhao Tong tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki sosok yang sangat mudah ditebak. Dapat dikatakan bahwa dia menawan secara alami. Bahkan gerakannya yang kasual pun memiliki temperamen yang menawan dan menawan, yang membuat orang terjerumus ke dalamnya dan sulit melepaskan diri. Zhao Tong merasa selama Fendi Zanders adalah seorang laki-laki, tidak akan ada cara untuk menolaknya, apalagi Zhao Tong telah menyiapkan senjata rahasia saat ini. Memikirkan hal ini, Zhao Tong membuka tasnya dan mengeluarkan sebotol pil darinya. Botol pil ini khusus dibawa kembali oleh Zhao Tong dari seorang teman dari luar negeri. Pada dasarnya, satu pil saja bisa membuat orang kehilangan akal. Tujuan Zhao Tong hari ini juga sangat sederhana, yaitu menjalin hubungan dengan Fendi Zanders. Terlebih lagi, beberapa hari ini adalah masa berbahayanya, dan dia mungkin bisa hamil hanya dengan satu suntikan pada saat itu. Pada saat itu, Zhao Tong akan dianggap telah benar-benar menikah dengan keluarga kaya dan mencapai puncak dalam hidupnya. Bab 437. Memikirkan hal ini, senyuman menawan muncul di wajah Zhao Tong. Tuan Zanders, biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa lepas dari telapak tangan saya kali ini. Zhao Tong melihat pil di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalau kita pergi? Saat ini, Su Xiaoxuan tiba-tiba berlari ke kamar tidur Zhao Tong. Setelah Zhao Tong melihat Su Xiaoxuan masuk, dia buru-buru menyembunyikan pil di tangannya, lalu menoleh ke Su Xiaoxuan dan berkata, ayo, ayo pergi sekarang. Dan ketika Su Xiaoxuan melihat Zhao Tong berpakaian seperti ini, dia tidak bisa mau tak mau dia tertegun sejenak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia mengerutkan kening, dan bertanya dengan ekspresi bingung, sepupu, bukankah kita akan bertemu Fendi Zanders saja? Mengapa pakaianmu begitu indah? Tentu saja saya harus berdandan cantik, kalau tidak, bagaimana Fendi Zanders bisa tertipu? Zhao Tong dengan cepat menjelaskan. Sepupu, kamu baik sekali pada kakak Tian-Tian. Jika kakak Tian-Tian tahu bahwa kamu telah berkorban begitu banyak untuknya, dia pasti akan meneteskan air mata. Saat ini, Su Xiaoxuan mengira Zhao Tong melakukan semua ini demi sahabatnya, jadi dia berkata dengan nada sangat bersemangat. Tian-Tian adalah sahabatku, aku tidak akan hanya melihatnya dirusak oleh Fendi Zanders. Zhao Tong menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Fendi Zanders benar-benar penuh kebencian, aku harus memberinya pelajaran yang bagus hari ini. Su Xiaoxuan meraih lengan Zhao Tong sambil berbicara, lalu menyeret Zhao Tong keluar ruangan. Pukul 8.30 malam. Zhao Tong dan Su Xiaoxuan akhirnya sampai di bar Kapten Lama di distrik baru Jiangcheng. Setelah turun dari mobil, Zhao Tong melihat Fendi Zanders yang sedang menunggu dengan cemas di depan pintu bar, dan ekspresi wajahnya menjadi tegang. Bagaimanapun, Fendi Zanders adalah bosnya, dan sangat tidak pantas membuat bosnya menunggu terlalu lama. Jadi Zhao Tong buru-buru menyeret Su Xiaoxuan dan berlari menuju posisi Fendi Zanders. Tuan Zhao, saya benar-benar minta maaf, saya terlambat. Kata Zhao Tong kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup. Tidak masalah. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat Zhao Tong. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Tong muncul di sini. Sepupu, kenapa kamu meminta maaf kepada orang seperti Fendi Zanders? Lagi pula, dia tidak punya pekerjaan lain, jadi dia tidak akan mati jika dia menunggu beberapa menit. Su Xiaoxuan berteriak pada Zhao Tong dengan mulut melengkung, lalu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat menghina, Fendi Zanders, apakah kamu tidak akan membeli semua rumah di departemen penjualan? Apakah kamu membeli semua rumah di departemen penjualan? Kamu membeli itu. Jelas sekali, Su Xiaoxuan berencana menggunakan masalah ini untuk menertawakan Fendi Zanders.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, dia menatap Su Xiaoxuan dengan dingin, lalu berkata dengan lembut, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ada hubungannya denganku hari ini? Apa sebenarnya itu? Apa yang bisa aku lakukan denganmu? Su Xiaoxuan menjawab dengan ekspresi menghina, dan kemudian melanjutkan, sepupuku mencarimu, apakah sepupumu mencariku? Fendi Zanders mau tidak mau menoleh untuk melihat Zhao Tong, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Zhao Tong tidak ingin Su Xiaoxuan mengetahui identitas Fendi Zanders sekarang, lagi pula, dia belum mendapatkan Fendi Zanders. Dan jika Su Xiaoxuan tahu bahwa dia selalu memanfaatkannya, Su Xiaoxuan pasti akan membuat keributan. Jadi Zhao Tong langsung mengedipkan mata ke arah Su Xiaoxuan dan berkata dengan lembut, Xiaoxuan, bukankah kamu bilang ingin pergi bermain dengan teman-temanmu? Atau kamu bisa kembali dulu? Su Xiaoxuan secara alami dapat memahami arti kata-kata Zhao Tong, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, baiklah, sepupu, aku akan keluar jalan-jalan dulu, aku sudah memesankan sebuah kotak untuk kalian berdua, jika kamu punya sesuatu untuk melakukannya, kamu bisa langsung masuk. Bicaralah di dalam kotak. Setelah mengatakan ini, Su Xiaoxuan dengan senang hati pergi. Dia akan kembali ke pertunjukan sebentar lagi. Dan Fendi Zanders sedang berdiri di depan pintu bar kapten tua itu. Setelah melihat Su Xiaoxuan pergi, ekspresi wajahnya menjadi semakin bingung. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak banyak berhubungan dengan Zhao Tong. Paling banyak, Fendi Zanders melakukan kontak fisik dengan Zhao Tong sekali di dalam lift. Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti mengapa Zhao Tong memanggilnya hari ini. Mungkinkah wanita ini ingin memerasku hanya karena aku memanfaatkannya terakhir kali? Fendi Zanders memandang Zhao Tong yang berpakaian keren di depannya, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Apalagi di balik rok pendek Zhao Tong yang berpinggul, kedua kaki indah berbalut sutra hitam itu begitu memikat, hanya mendorong Fendi Zanders untuk melakukan kejahatan. Tuan Zanders, sepupuku belum mengetahui identitasmu, jadi dia berbicara sedikit agresif. Kamu pasti tidak sepengetahuan dia hanyalah seorang anak kecil. Zhao Tong ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tidak apa-apa, aku tidak akan mempedulikannya seperti dia, tapi kenapa kamu mengajakku kencan hari ini? Fendi Zanders memandang Zhao Tong dari atas ke bawah, dan bertanya pada Zhao Tong dengan nada bingung. Setelah Zhao Tong mendengar perkataan Fendi Zanders, dia tidak langsung menjawab Fendi Zanders, tetapi tersenyum dan berkata, Tuan Zanders, ayo masuk dan membicarakannya. Fendi Zanders menoleh dan melihat ke bar kapten tua di belakangnya. Dia merasa karena dia datang ke sini hari ini, dia sebaiknya masuk dan melihat apa yang ingin dilakukan Zhao Tong. Jadi Fendi Zanders langsung masuk ke bar, dan ketika Zhao Tong melihat Fendi Zanders masuk, pancaran kegembiraan muncul di wajah cantiknya, lalu masuk bersama Fendi Zanders. The Old Captain's Bar adalah bar terkenal di Jiangcheng. Ukurannya hampir sama dengan bar Han Sueyan, dan bisnisnya berkembang pesat. Meski waktu belum menunjukkan pukul 9, bar tersebut sudah dipenuhi orang. Setelah Fendi Zanders dan Zhao Tong memasuki bar, mereka tidak langsung menuju ke kotak, tetapi hanya menemukan tempat untuk duduk. Fendi Zanders memandang Zhao Tong di depannya, dan bertanya dengan lembut, sekarang kamu bisa memberitahuku, apa urusanmu denganku? Tuan Zanders, jangan khawatir. Zhao Tong menjawab dengan lembut, lalu mengedipkan mata rubahnya, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, apa yang ingin Anda minum? Semuanya baik-baik saja. Jawab Fendi Zanders ringan, matanya sangat tidak berdaya, dia tidak tahu apa yang coba ditipu oleh Zhao Tong. Dan Zhao Tong tersenyum ringan setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu bangkit dan berjalan menuju bar. Padahal, di bar biasa, ada pelayan yang datang untuk menyajikan minuman, dan tidak perlu memesan sendiri. Namun Zhao Tong memudahkannya untuk meresepkan obat, jadi dia pergi ke bar secara langsung. Tentu saja, Fendi Zanders tidak dapat memikirkan hal ini. Setelah Zhao Tong pergi, dia melihat pria dan wanita tampan di lantai dansa, memutar tubuhnya dengan gila. Bab 438. Setelah beberapa saat, Zhao Tong kembali ke Fendi Zanders dengan 2 gelas whisky. Tuan Zanders, saya tidak tahu apa yang Anda suka minum, jadi saya memesankan segelas whisky untuk Anda. Sambil berbicara, Zhao Tong menyerahkan whisky yang telah dia obati kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders melirik whisky itu sebentar, tetapi tidak membawanya. Sebaliknya, dia memandang Zhao Tong dan bertanya, kamu seharusnya bisa memberitahuku sekarang, kenapa kamu memanggilku? Ketika Zhao Tong melihat bahwa Fendi Zanders tidak berniat untuk minum, ekspresi gugup muncul di wajahnya, dan dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, apakah kamu tidak ingin mencoba segelas whisky ini? Saya kudengar itu enak. Kenapa kamu memanggilku? Fendi Zanders bertanya pada Zhao Tong dengan tidak sabar. Setelah Zhao Tong melihat ekspresi tidak sabar Fendi Zanders, dia tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan menyedihkan, sebenarnya, tidak ada gunanya memanggil Tuan Zanders, kamu keluar, saya hanya merasa telah menyinggung perasaanmu di perusahaan.
Sebelumnya, jadi aku ingin meminta maaf padamu secara langsung. Kau memanggilku karena ini. Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung, mengerutkan kening. Itu benar, kalau tidak, apa alasannya? Aku tahu jika aku memanggilmu keluar, kamu pasti tidak akan keluar, jadi aku tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Xuan memanggilmu keluar. Pada saat ini, Zhao Tong sedang benar-benar seorang pemain sandiwara, berpura-pura menjadi manis dan menyedihkan, menatap Fendi Zanders dan berkata. Tentu saja, Fendi Zanders tidak menyadari bahwa Zhao Tong berbohong, jadi dia berkata dengan suara rendah, aku sudah lama melupakan masalah itu, jadi kamu tidak perlu membawanya ke jantung. Benarkah? Setelah Zhao Tong mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya. Tuan Zanders, Anda sudah memaafkan saya, kan? Zhao Tong memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Ya, aku memaafkanmu. Fendi Zanders memandang Zhao Tong dan mengangguk lagi. Tuan Zanders, segelas anggur ini adalah roti panggang saya untuk Anda, jadi anggap saja ini sebagai permintaan maaf saya kepada Anda. Jika Anda benar-benar memaafkan saya, bagaimana kalau meminum segelas anggur ini? Zhao Tong adalah wanita yang sangat licik, dia memanfaatkan kesempatan ini dan buru-buru mengangkat gelas anggurnya. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat gelas anggurnya. Dia tidak ingin terus membuang waktu bersama Zhao Tong di sini, jadi dia mengambil gelas anggur dan menyentuh ringan Zhao Tong, lalu meminum whisky di dalamnya. Setelah Zhao Tong melihat Fendi Zanders selesai meminum whisky, ekspresi puas diri muncul di matanya. Saya harus mengatakan bahwa segelas whisky Zhao Tong cukup enak. Meskipun Fendi Zanders pernah bekerja di bar, ini adalah pertama kalinya dia minum whisky. Setelah minum, Fendi Zanders merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jadi dia bangkit dan berkata kepada Zhao Tong, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Zhao Tong tidak menyangka Fendi Zanders akan pergi secepat itu. Meskipun obatnya sangat efektif, dibutuhkan setidaknya setengah jam sebelum timbulnya gejala. Jika Fendi Zanders pergi sekarang, semua rencana Zhao Tong sebelumnya akan sia-sia. Jadi Zhao Tong segera mengulurkan tangan untuk memegang lengan Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan wajah menawan, Tuan Zanders, kita berdua bertemu setelah sekian lama, mengapa kita tidak pergi berdansa? Menari. Fendi Zanders tertegun lagi ketika dia mendengar kata-kata Zhao Tong, dan kemudian berkata dengan ekspresi tak berdaya, saya tidak bisa menari. Tidak apa-apa, jika kamu tidak tahu cara menari, saya akan mengajarimu. Zhao Tong menjawab sambil tersenyum, lalu langsung menyeret Fendi Zanders menuju lantai dansa. Fendi Zanders awalnya berencana untuk menolak Zhao Tong, tetapi Zhao Tong begitu kuat sehingga dia menyeret Fendi Zanders ke tepi lantai dansa. Lalu apa? Aku benar-benar tidak tahu cara menari. Bagaimana kalau begini? Aku akan melihatmu menari dari samping, dan aku akan pergi setelah kamu selesai menari. Bagaimana menurutmu? Fendi Zanders berkata kepada Zhao Tong tanpa daya. Tuan Zanders, kamu tidak bisa menyelinap pergi. Zhao Tong ragu-ragu sejenak, lalu berbisik kepada Fendi Zanders. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Setelah Zhao Tong ragu-ragu sejenak, dia langsung berjalan ke lantai dansa. Alasan mengapa Zhao Tong memilih menyeret Fendi Zanders menari saat ini adalah untuk menunggu efek obatnya bekerja. Dan Fendi Zanders tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Tong saat ini, dia juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dengan memanggil dirinya sendiri kali ini. Tapi ini masih pagi, dan Fendi Zanders tidak melakukan apa-apa setelah dia kembali, jadi dia menemukan tempat duduk acak di dekat lantai dansa dan duduk, lalu melihat Zhao Tong berjalan ke lantai dansa dengan pantat terpelintir. Saat ini, lantai dansa sudah penuh sesak. Ketika Zhao Tong muncul, dia langsung menarik perhatian rekan pria yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, pakaian Zhao Tong hari ini sangat seksi. Rok pendek dengan pinggul dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang memikat. Ditambah dengan wajah rubahnya yang menggoda, dia pasti sangat populer di tempat-tempat seperti bar. Tapi Zhao Tong tidak memikirkan orang-orang di lantai dansa itu, lagi pula, target utamanya hari ini adalah Fendi Zanders. Jadi meskipun dia sampai di lantai dansa, mata Zhao Tong masih tertuju pada posisi Fendi Zanders, dia khawatir Fendi Zanders akan pergi tiba-tiba. Di tengah lantai dansa, cahaya indah terus menyinari tubuh pria dan wanita, dengan tabuhan genderang yang kuat, kerumunan yang keras, pria dan wanita berbaju merah yang tak terhitung jumlahnya di lantai dansa semuanya memutar pinggang dan bokong mereka dengan liar, pemandangannya sangat ambigu. Meskipun Zhao Tong tidak datang ke klub malam berkali-kali, di bawah latar belakang suasana ambigu ini, dia dengan cepat memutar tubuhnya mengikuti musik. Di bawah cahaya redup, bartender mengayunkan tubuhnya dengan lembut, mencampurkan gelas anggur berkualitas dalam postur yang elegan, sementara di lantai dansa, hati kesepian yang sangat membutuhkan kenyamanan melampiaskan kekosongan batin mereka secara sembarangan. Pada saat ini, Zhao Tong juga secara bertahap memasuki negara bagian tersebut, mengikuti kerumunan di lantai dansa, dan mulai gemetar dengan liar.
Gerakan Zhao Tong menjadi semakin besar, matanya mulai kabur, dan seluruh tubuhnya memancarkan semburan aura yang menggoda, seolah-olah dia bisa memikat hati seorang pria kapan saja. Ada suasana ambigu di bar, dan Zhao Tong memutar tubuh panasnya dengan kuat, terus-menerus menarik perhatian Fendi Zanders. Saat ini, Zhao Tong telah melepaskan semua penjaga di hatinya, dia hanya ingin menjadi gila sekali, untuk Fendi Zanders sekali. Zhao Tong tidak hanya memasukkan obat ke dalam anggur Fendi Zanders sekarang, dia juga memasukkan obat ke dalam anggurnya sendiri, untuk memastikan rencananya malam ini dapat terlaksana dengan lancar. Untuk menjalin hubungan dengan Fendi Zanders, dia berusaha sekuat tenaga.